Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimahullah. Alhamdulillah, wanti-wanti Nabi sejak 14 abad yang silam itu adalah jangan sampai kita tergolong pada mani'uz zakah. Mani'uz zakah, orang yang menghalang-halangi untuk terlaksananya zakat. Ini baik perorangan maupun kelompok organisasi, apalagi kalau negara, ya. Jadi gedene cilike individu, gedene sampai negara, gitu. Jadi itu, dan berita gembira sebenarnya ya sudah lama, tetapi berita gembira bahwa di lingkungan kita, di negeri kita ini, dari segi yuridis formalnya, hukum positif di Indonesia mengatur tentang ini, tentang zakat. Jadi biar aja Islamofobia itu bergerak gimana-gimana, tapi sebetulnya yang perlu disadari bahwasanya Islam itu tidak hanya agama ibadah, sepertinya pada umumnya agama-agama itu hanya fokus kredo tentang akidah, kemudian ritual tentang persembahan, pengabdian, ibadah, ya. Islam tidak itu saja. Islam is much more than a religious system. Poin B itu yang mengatakan Islam itu bukan hanya satu sistem keagamaan. It's complete civilization. Jadi Islam itu mengatur semua aspek kehidupan manusia hidup ini. Ibadahnya harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh Nabi. Begitu juga tentang diakonia. Kalau diakonia itu istilah saudara kita, di sini kan juga sumbangan wajib, sumbangan sunnah untuk kemasyarakatan. Itu ada zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Yang berita gembira tadi saya sampaikan bahasanya sebetulnya sejak tahun 64 itu sudah ada perintisan, ya, untuk amaliyah zakat yang diwanti-wanti dalam nasihati Nasabul Ibad ini, mani'uz zakat. Orang yang menghalang-halangi itu baik sifatnya individu maupun kelompok maupun organisasi besar seperti negara yang nada-nadanya menghalang-halangi zakat. Padahal itu termasuk salah satu acara fundraising di negeri ini, sebenarnya harus digalakkan ini. Tidak saja uang umat yang sudah terkumpul, malah untuk kegiatan-kegiatan yang belum begitu jelas dimasyarakatkan apa manfaatnya. Oke. Artinya apa? Artinya dulu ada peraturan Menteri Agama tahun 465 itu yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah. Tapi karena hanya peraturan menteri, sehingga cakupannya hanya satu kementerian itu lama sekali. Kemudian sampai dengan tahun, dan yang leading itu DKI.
yang leading DKI sejak tahun 60-an. Basis itu adalah diurus oleh Pegawai Pemda dan dia digaji oleh APBD. Kemudian ini sekedar berita gembiranya dulu ya. Nanti berita sedihnya ada juga. Kemudian pada tahun 1999 itu lahir Undang-Undang Nomor 38. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 itu tentang judulnya pengelolaan zakat. Jadi bagaimana mengelola zakat? Mengelola zakat itu di siklusnya yaitu mulai dari pengumpulan, motivasi pengumpulan, ya. Kalau zaman sekarang ya edukasi gitu ya. Kemudian pengumpulan, kemudian pengelolaan itu termasuk distribusi. Jadi pengumpulannya dan tasarrufnya. Ini yang kemudian dari 99 kemudian tahun 2011 ya 3 tahun kemudian sudah diperbarui lagi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dalam undang-undang diamanatkan harus keluar PP paling lambat 2 tahun. Tapi kemudian baru 3 tahun kemudian keluar PP-nya, peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu tahun 2014 baru lahir, yaitu PP Nomor 14 tahun 2014. PP 14 tahun 2014. Nah itu peranata hukumnya. Maka resmi zakatnya adalah menjadi aturan yang tercantum dalam hukum positif, menyusul ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kehidupan umat Islam, termasuk yang lebih dulu lahir itu adalah tahun 74, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinannya. Dan pendek kata, sekarang ini di Indonesia umat Islam kalau mau melaksanakan syariat Islam itu sudah difasilitasi hukum negara berkenaan dengan perkawinan, mal waris, hibah, wasiat, kemudian hibah, wasiat, wakaf, ya, perwakafan, kemudian tentang hibah, wasiat, wakaf itu berkenaan dengan ibadah harta, sama ibadah harta. Ibadah harta itu dikelola juga, diatur juga. Perwakafan tanah milik dan lain sebagainya. Yang ini tantangan bagi kita yang dulu sudah diupayakan oleh teman-teman dari yayasan itu, tapi juga berpacu dengan melodi. Tanah ini belum bersertifikat tanah kubur yang diakui oleh yayasan itu juga belum bersertifikat. Jadi backup dokumen hukumnya lemah. Sewaktu-waktu ada developer nakal kemudian gabul kong kaling kong dengan Badan Pertanahan Nasional, ini ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ini barangkali fasilitas-fasilitas hukum yang ada yang bisa dipakai, diupayakan untuk mengamankan syariat, pelaksanaan syariat, amalia syariat. Itu hendaknya juga hanya memang sebaiknya sosialisasi itu ada dari Kementerian Agama, karena departemen yang menangani itu adalah Kementerian Agama.
dan meskipun nanti yang menguruskan. Oke, kemudian ada PP 14 ya tadi nomor 14. Kemudian tahun 21 itu ada peraturan Dirjen pajak penerimaan yang menyatakan sebagai follow up daripada undang-undang itu, barang siapa yang membayar zakat pada lembaga resmi yang telah disahkan oleh pemerintah, maka bukti pembayaran pajak itu bisa menjadi faktor pemotong ya, dari pendapatan bruto dari warga negara Islam. Jadi pendapatan bruto sebelum masuk pendapatan kena pajak, PKP pendapatan kena pajak itu kan ada bruto dulu, nanti dipotong oleh mungkin bagi pegawai negeri yang selalu mendapatkan tunjangan pajak, nanti dipotong tunjangan pajak yang tinggal nanti neto, selanjutnya neto nanti baru dikalikan persentase kena pajaknya itu bergradasi. Kayak itu sebenarnya gambaran tentang zakat ini. Mulai tahun 2001 resmi bukti bayarnya bisa dijadikan pemotong pendapatan bruto sebelum nanti dihitung seterusnya. Oleh karena itu mungkin ini saran menjelang Ramadan itu bisa dimohonkan sosialisasi dari Kementerian Agama agar di sini ada disosialisasikan. Bapak yang ngomong itu kan bukan dari Kementerian Agama. Saya sudah out of date ya. Ini sekedar saya tidak tahu ada perkembangan baru atau tidak perundang-undangan, tetapi ini adalah berdasarkan dokumen saya. Tapi kalau kita mendatangkan tutor dari Kementerian Agama, dan kebetulan di sini ada orang yang pernah menjadi kepala seksi khususnya berkenaan dengan zakat, namanya Pak Syafiq di sana. Jadi barangkali itu lebih update daripada saya, lebih update, dia bisa dijadikan mentor dalam sini, bahkan membimbing kalau kita mau bikin. Berita gembira lagi, sebetulnya di sini dulu ada namanya Bapak Muqaddas, suaminya Umi Muqaddas, dulu aktif di sini, dan beliau saya informasikan kemudian bergerak dia mau buat kelas. Jadi peraturan perundangan itu ada BAS, Badan Amil Zakat, kemudian ada LAS, Lembaga Amil Zakat, ada UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Kalau Badan Amil Zakat, kemudian Lembaga Amil Zakat, kalau Badan Amil Zakat itu adalah plat merah, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan ketentuan yang lama, ketentuan 38, Undang-Undang 38 tahun 99 itu ada Basnas tingkat kecamatan. Itu ada plat merah semua itu. Yang plat kuning, pada plat kuning Pak. Ya, plat kuning itu lembaganya bisa partai politik, bisa orsos, organisasi sosial, bisa yayasan. Jadi yayasan zakat itu ada, bisa dibentuk itu. Jadi difasilitasi oleh undang-undangnya. Kemudian tempat-tempat ibadah. Sampai ini yang sudah di-cover oleh Dirjen Pajak itu adalah agama Islam, karena Dirjen Islamnya sudah ada permohonan ke Dirjen Pajak. Bimas Islam, Bimas Katolik,
Dimas Buddha. Yang Protestan Hindu itu belum ada. Sehingga mereka karena ada lembaga-lembaga dana wajib, mereka juga ada dibuat syariat baru. Kalau belum ada syariatnya, mereka buat syariat baru. Kita kan tidak boleh buat syariat. Alhamdulillah kita punya agama syariatnya lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islamati. Oke, baik. Ini untuk pengantarnya tentang hukum positif tentang zakat berkenaan dengan bahasa. Jadi kita harus berbangga punya agama yang begini, dan tanda bersyukur kita, berterima kasih kita pada Allah dan Rasulnya, tentu kita harus menghidup-hidupkan syariat itu sesuai dengan kemungkinannya, karena syariat itu secara alamiah, secara ilmiah adalah alamiah, tapi secara amaliyah itu adalah iklimiah. Urut ya istilahnya. Jadi syariat Islam itu secara ilmiah adalah berlakunya zonanya global, alamiah, global, berlaku di seantero negara di mana saja di bumi ini ada, itu bisa diberlakukan syariat Islam. Itu namanya syariat Islam itu secara ilmiah, tapi itu bahasan di perkuliahan, bahasan di literatur, itulah berlaku secara, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, malah lintas alam. Syariat itu berlaku di dunia maupun nanti di akhirat. Sana berlaku syariat Islam juga, yaitu untuk tagihannya nanti di akhirat sana. Tagihan terhadap prestasi syariat, amalia syariat itu. Oke, kemudian tapi secara ilmiah, secara amalia, praktek syariat Islam itu adalah iklimnya, berlaku sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau yang sepuh-sepuhnya masih ingat Piagam Jakarta, yang sila pertamanya, rumusan Pancasilanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kemudian diprotes dari saudara kita dari Manado ya, itu kemudian akhirnya diterima oleh para ulama itu, dan akhirnya Pancasilanya seperti yang ada sekarang. Dan ini pun beberapa tahun lalu akan dirubah lagi silanya, sila pertamanya. Memang pernah jadi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang Maha Esa yang berbudaya. Beda kan? Ini samawi, ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan itu adalah watni, adalah kewenangannya manusia untuk mengembangkan. Oke, jadi sekedar untuk cas gitu ya, cas semangat kita untuk gimana toh kok Nabi kok mengkategorikan orang yang menghalangi zakat itu termasuk dia telah berbuat seperti perbuatannya orang kafir. Ini kemarin kita sudah baca ayat yaitu tentang zakat, itu Al-Baqarah ayat 43, kemudian Ali Imran ayat 180, yang janganlah engkau mengira bahasanya orang yang bakhil itu terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Ini dari segi emosi sangat menyentuh sekali. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil terhadap apa yang telah
didatangkan oleh Allah kepada mereka. Jadi sebenarnya yang ada pada kita itu adalah asalnya dari Allah. Terus Allah memerintahkan untuk berbagi, kok nggak mau gitu loh. Itu yang itu apa? Min fadli, dari karunia-Nya, wa huwa khairul lahum, padahal dia adalah lebih baik, yang demikian lebih baik. Bal wa syarrul lahum, padahal itu adalah lebih buruk. Jadi sikap bakhil itu yang menghalang-halangi zakat antara dari sikap bakhil. Jadi itu mereka anggap, para bakhilun itu menganggap apa yang dilakukan ada satu kebaikan. Keringat dewi kok, kan gitu. Sepertinya sangat mulia sekali reasoningnya itu. Keringat dewi kok enak bagi-bagi. Nah, gitu. Itu batasannya as-syaitan yang itu faktor. Ya. Setan itu nasihatnya, rekomendasinya selalu awas miskin kan. Miskin itu yang menghalangi. Jadi orang yang mani zakah itu juga pengamal daripada nasihat setan, janji-janji yang setan lakukan. As-syaitan yang itu. Makanya orang mau beramal menjadi berat karena dibisik-bisik. Setan itu tidak pernah teriak-teriak, apalagi demo ramai pakai spanduk itu enggak. Dia bisik-bisik, telinganya bisik, hatinya bisik, pikirannya bisik. Kalau ini sudah kompak, nah akhirnya jadi kaki tangan ini kan cuma pelaksana saja, eksekutornya adalah kaki tangan, tapi kendalinya ada di hati. Dan ini di tingkat kendali ini setan mempengaruhi, ya, setan mempengaruhi. Jadi mengikuti aliran darah sampai di yang kecil-kecil. Oke, jadi dikiranya itu baik, padahal itu adalah tidak baik. Dan itu dia akan selalu memperkokoh upaya-upaya itu. Dan Allah akan menunjukkan pada hari kiamat itu apa akibat dari apa laku bakhil mereka. Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itulah adalah yang mewariskan bumi dan langit ini. Langit dan bumi ini disebutnya lebih dulu langit baru bumi, ya. Langit dulu baru bumi susunannya. Dan Allah telah mewariskan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna. Tandanya Allah yang mewariskan seluruh langit dan bumi dan isinya itu kita ingat-ingat saja. Kita hadir di dunia ini semua sudah ada. Itu siapa? Langit dan bumi itu bukan peninggalan warisan orang tua kita, bukan buyut kita, bukan canggah kita, bukan. Itu sudah ada, diciptakan oleh Allah. Itu maka di sini disebutkan Al-Imran ayat 180. Kemudian bagaimana tentang orang yang mani zakah ini, petunjuk dari hadisnya insya Allah kita akan lanjutkan pada masa yang akan datang, karena ini tadi tentang info hukum positif tentang zakat, ya. Tapi itu sebenarnya masih sesuai dengan tema dan hendaknya ini bisa menjadi penyemangat, hendaknya di lingkungan kita, hendaknya kita amalkan dulu, kita praktekkan. Fasilitas sudah ada pemerintah. Oke, jadi tidak usah ganti bendera merah putih diganti la ilaha illallah, tidak usah. Tetapi diisi dengan syariat, itu yang penting gitu. Yang sangat memprihatinkan, undang-undang hukum pidana yang diam-diam sudah disahkan di malam-malam juga itu. Kalau kita lihat ceritanya itu malam hari sahkan sudah hukum pidana. Padahal hukum pidana Islam itu jauh lebih lengkap daripada hukum pidana yang lungsuran
dari kode penal Prancis, kemudian dari Belanda, dan turun ke pemerintah kolonial Indonesia, dan turun diwarisi oleh pemerintah Indonesia. Itu belum diperbarui sedikit-sedikit, termasuk pidananya baru tahun 2002 ini digarap dan kemudian sudah disahkan. Meskipun dengan banyak kekurangan, minimal kita sudah punya pemidana nasional. Dan celakanya hukum material Islam tidak masuk. Kemana majelis ulamanya? Kemana Kementerian Agamanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya bukan memprovokasi, tapi kalau ini diteruskan bisa lama adik-adik kita sudah menunggu, ya kan? Sudah dipesankan yang disiplin, itu kan di undangannya disiplin waktu di bagian akhir itu. Saya sudah baca. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Monggo di ujung. Mari kita tutup dengan kata majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.